Nah ini kita sengaja sebutkan teman-teman sekalian. Pada saat itu mereka datang dan mengangkat Al-Quran mengatakan, hai Ali, kau tidak berhukum dengan hukum Al-Quran ini. Maka Ali mengatakan, bagaimana bisa saya bunuh Muawiyah? Muawiyah itu penulis wahyunya Nabi, sahabat Rasulullah SAW, enggak mungkin. Yang ada adalah saddu dzara'i', sebuah hukum. Kalau terjadi seperti ini keributan, maka pasukan yang dianggap keliru itu diambil semua senjatanya saja, tidak boleh tidak boleh diperangi, tidak boleh dipenjara, tidak boleh ditawan, enggak ada ghanimah di sini kecuali senjatanya ditarik supaya tidak terjadi penyerangan-penyerangan yang tidak diinginkan. Nah ternyata di pasukan Ali bin Abi Thalib ada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ajma'in, dan Ammar dibunuh oleh salah satu kelompok Khawarij ini. Jadi makna sabda Nabi SAW, kasihan Ammar dibunuh oleh kelompok pemberontak, bukan kelompoknya Muawiyah maksudnya, tapi kelompok yang membunuh Ammar ini adalah kelompok Khawarij yang dasarnya memang menjadi otak masalah peperangan terjadi antara Muawiyah sama Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, karena kalau tidak disalahfahami nanti. Dianggap bahwasanya seperti banyak orang-orang Syiah mengatakan Muawiyah itu kafir dan segala macam dengan statement yang tidak layak untuk penulis wahyunya Nabi SAW, dan Muawiyah salah satu penulis wahyu tentunya. Baik, itu cuma sedikit tambahan saja karena Ammar bin Yasir mengangkat dua batu tadi, maka Nabi sebutkan hadis ini. Tapi di sini kita perlu diberatkan karena ternyata penyampaian Nabi ini belum ditangkap oleh para sahabat waktu itu. Kasihan Ammar dibunuh oleh kelompok yang memberontak, gitu kan? Sahabat belum mengerti karena masih awal Islam. Oh mungkin Ammar nanti dibunuh siapa? Ternyata 39 tahun kemudian terjadilah Siffin itu. Nah, itu. Nabi SAW pada saat sementara membangun masjid, beliau menjadi tamu di rumah seorang sahabat Nabi yang mulia. Siapa yang tahu orang ini? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah nih. Saya tidak tahu mau kasih hadiah apa, tapi saya punya minyak wangi dari Saudi. Bisa dikantongin. Ada yang tahu? Satu balik papan tidak tahu. Sebentar, siapa? Abu Ayyub. Saya mau namanya. Tidak, yang betul tadi Abu Ayyub Al-Ansari. Sa'ad bin Mu'adz pimpinan orang Ansar. Tapi yang betul Abu Ayyub Al-Ansari. Saya ingin tahu namanya. Ada yang tahu namanya? Hah, minyak wangi Saudi saya pakai kembali nih kalau ini. Kalau tahu nama saya, tahu nama beliau. Salah. Khalid bin Walid itu nama sahabat dari ini. Ada yang tahu nama saya sama nama ayah saya? Tidak tahu juga nama saya. La haula wala quwata illa billah. Berarti enggak jadi ini minyak wanginya. Namanya Khalid bin Zaid. Sahabat ini namanya Khalid bin Zaid. Kebetulan nama saya begitu. Nama saya dan nama ayah saya namanya Zaid, namanya Khalid bin Zaid. Ya semoga saja kita seperti beliau radhiyallahu anhu. Ini orang yang luar biasa, luar biasa. Julukannya Abu Ayyub Al-Ansari, namanya ada Khalid bin Zaid. Jadi nggak jadi ya, maaf. Saya disuruh pakai sendiri rupanya sama Allah. Jadi teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi SAW menjadi tamu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan ini sahabat Nabi yang mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umurnya dan banyak sekali kelebihan dalam Islam. Dan kisah yang masyhur adalah bagaimana meninggalnya beliau di benteng Konstantinia atau Konstantinopel. Di zaman Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah radhiyallahu anhu, itu sempat ada pasukan besar dibentuk oleh Yazid untuk menyerang Konstantinia. Dan kata Nabi SAW, pasukan yang menyerang Konstantinia akan diampuni dosanya. Maka banyak sahabat yang berlumba-lumba. Waktu Yazid buat pasukan, Abu Ayyub Al-Ansari ikut, dan umurnya itu kalau tidak salah sudah 99 atau sudah 100 tahun ikut berperang. Waktu di tengah-tengah di malam hari, besok sudah mau tiba di benteng Konstantinopel ini, kata Abu Ayyub, hai Yazid, kalau saya mati malam ini, jangan kubur saya di sini, kubur saya di sana, di bentengnya mereka, bentengnya musuh, gitu kan. Maka kata Yazid, baiklah. Ternyata betul, malam itu meninggal Abu Ayyub radhiyallahu anhu, wafat. Akhirnya jenazahnya dipikul besok pagi, gitu kan, dipikul jenazah, dibungkus kain kafan, kemudian dibawa, gitu kan. Pada saat dibawa teman-teman sekalian, rupanya ada mata-mata dari Konstantinopel ini masuk di pasukan muslimin, pakai baju seperti orang Islam, bisa bahasa Arab. Lalu dia bertanya waktu lihat jenazah dibawa dengan pasukan, jenazahnya siapa itu? Kata sahabat di situ ada yang hadir di peperangan mengatakan,
Itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah SAW. Kata orang ini, kenapa dibawa-bawa jenazahnya? Dia minta supaya jangan dikubur kecuali di depan benteng Konstantinopel. Mata-mata ini pulang sampaikan ke rajanya Kaisar. Dia bilang, kita susah kalahkan umat Islam. Jangankan orang hidupnya, orang matinya saja mau berperang. Itu salah satu kisah beliau pada saat akhir wafatnya gitu kan. Baik, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyambut Nabi SAW dengan gembira karena ternyata rumahnya beliau di samping masjid gitu kan. Nabi SAW ingin mudah sholat, rumah beliau lagi sementara dibangun sementara gitu kan. Maka Abu Ayyub Al-Ansari pun mengatakan, ya Rasulullah, rumah kami 2 lantai, kami ingin anda di atas supaya anda tidak terganggu. Kata Nabi SAW, jangan, saya punya banyak tamu, jadi lebih baik saya di bawah, biarkan anda sama istri silakan di atas gitu. Abu Ayyub Al-Ansari susah menolak Nabi SAW, baiklah pindah ke atas, pindah ke atas. Begitu pindah ke atas ternyata zaman dulu sama dengan sekarang lah. Kadang-kadang kita kalau mau tidur kita siapin air putih ya. Cuma rumah orang seperti saya bilang tadi dari tanah liat. Kalau lantai 2 biasanya dipasangin potongan-potongan kayu ya yang disilangkan kemudian ditaruh di antaranya tanah liat. Jadi bisa ada di antara tanah yang bisa jebol itu semestinya gitu kan. Baiklah. Yang jelas Abu Ayyub Al-Ansari menyiapkan 1 teko air sama istrinya dan waktu itu lagi musim dingin. Maka tumpahlah air tersebut, tidak sengaja tersentuh oleh Abu Ayyub Al-Ansari, tumpah, basah kena lantainya. Lantai bukan kayak kita keramik sekarang, bisa tembus ke bawah. Dan di bawah Nabi SAW ini. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu majma'in sama istrinya semalam suntuk tidak tidur. Lagi dingin, selimutnya dipakai untuk keringin tanah itu, supaya jangan kena Nabi SAW tetesan air. Begitu luar biasa mereka memuliakan baginda Nabi SAW. Besok pagi Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kejadiannya begini, lebih baik anda pindah ke atas daripada kami merasa berat dengan ini gitu. Lebih baik anda pindah ke atas. Maka kata Nabi SAW, baiklah, dan Allah mengetahui apa yang kalian buat semalam. Ada pahalanya itu. Allah tahu bagaimana kalian membuat itu. Juga Nabi SAW, teman-teman sekalian, di situ di awal-awal sekali hijrah, masih hari-hari pertama, beliau mengutus juga anak angkatnya yang dulu menjadi anak angkatnya ya. Itu adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, diutus oleh Nabi SAW menuju ke Mekah untuk menjemput ya, anak-anak Nabi SAW dan juga anak-anaknya Abu Bakar, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, itu baru dijemput pada saat itu. Dan akhirnya Zaid bin Harithah berhasil menjemput, dan itu adalah terakhir kaum muslimin yang ada di Mekah. Karena waktu Nabi SAW mau hijrah, kita sudah tahu kan ada Asma binti Abi Bakar, ada Aisyah, masih di Mekah semua ini. Asma binti Abi Bakar kan yang membawa apa namanya makanan ke gua di Jabal Thur untuk memberikan makan kepada Nabi SAW gitu kan. Ada juga anaknya Abu Bakar yang lain ya, yang Abdurrahman, dan ada yang lain juga masih tinggal. Anak-anak Nabi SAW juga masih di sana. Dibawa semuanya ke Madinah, dan alhamdulillah pada saat itu berhasil lolos ke Madinah.